Halo guys, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan bahagia. Selamat datang kembali di channel Nonon, channel yang membahas alur cerita film yang menarik untuk disimak. Kali ini gue akan membahas alur cerita film Storm Boy. Storm Boy merupakan film asal Australia yang dirilis tahun 2019, bergenre adventure yang berdasarkan novel karya Colin Teel dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Sean Sheet dan dibintangi oleh Jai Courtney dan Jeffrey Rush. Oke kan, langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, gue mau ngingetin yang belum subscribe channel ini, tolong bantu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel Nonon. Terima kasih. Diceritakan, Michael Kingley, seorang pensiunan pengusaha yang telah menyerahkan perusahaannya kepada putranya yang bernama Malcolm. Dan kini, putranya sedang menegosiasikan terhadap kesepakatan untuk menyerahkan ribuan hektar lahan basah yang belum terjamah terhadap pengembang untuk pembangunan dan penambangan. Anak gadis Malcolm, Maddie, sangat menentang gagasan tersebut yang menyebabkan dia sangat benci ayahnya. Kesepakatan tersebut harus dipoting oleh dewan perusahaan. Namun saat rapat berlangsung, badai datang mendadak yang mengakibatkan jendela kaca ruangan rapat hancur dan membuat angin kencang dan air hujan masuk ke ruangan. Sementara itu semua orang meninggalkan ruangan, Michael malah tertarik menuju jendela yang pecah. Dia melihat ke bawah dan melihat seekor burung pelikan yang mana mengingatkan akan masa kecilnya. Maddie masih marah dengan ayah dan kakeknya. Dia terlihat murung, namun kakeknya yaitu Michael mencoba menghibur cucunya dengan menceritakan masa kecilnya yang dihabiskan di tanah terpencil di pantai Korong, nama wilayah laut dan lahan basah yang terisolasi di dekat Adelaide di negara bagian Australia Selatan. Di sanalah tempat Michael muda tumbuh bersama dengan ayahnya yang duda yang dijuluki Hideaway Tom. Kisah petualangan Michael pun dimulai. Suatu hari Michael bertemu dengan seorang suku aborigin setempat, namanya Pinjerbone Bill, dan singkat cerita mereka pun berteman. Dari kejauhan terdengar suara senapan dan mereka pun menghampiri sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah ulah para pemburu yang menembaki burung pelikan. Tak disangka mereka mendapati 3 ekor bayi pelikan yang ibunya dibunuh oleh para pemburu. Merasa kasihan, Michael pun memutuskan untuk merawat bayi pelikan tersebut di rumahnya dan Bill pun membantunya. Michael pun merawat bayi pelikan dengan sangat telaten dan penuh dengan kasih sayang. Tugas pertamanya menyiapkan sarang dan menyiapkan makanan untuk 3 ekor bayi pelikan. Dengan alat seadanya, Michael menghaluskan ikan menggunakan mesin perahu. Saat malam tiba, ayah Michael yang bernama Tom pulang dan terkejut melihat di rumahnya ada bayi burung. Michael pun meminta izin kepada ayahnya untuk merawat mereka. Tom pun mengiyakannya. Tapi Tom tidak yakin mereka akan bertahan hidup 1 malam pun. Dugaan ayah Michael salah. Bayi pelikan mampu bertahan hidup berkat ketelatenan Michael merawat mereka. Michael pun memberikan mereka nama, yaitu Mr. Fraud, Mr. Ponder, dan Mr. Percival. Di antara ketiga pelikan ini, Mr. Percival adalah yang paling dekat dengan Michael. Waktu pun berlalu, dengan perjuangan Michael membesarkan bayi pelikan. Mereka tumbuh semakin besar, dan tentunya porsi makan mereka pun bertambah, membuat ayah Michael kewalahan menyiapkan makanan untuk mereka. Bayangkan, mereka bisa menghabiskan 10 pon ikan per hari, melebihi yang dimakan Michael dan Tom selama seminggu.
Tom pun memutuskan untuk mengembalikan 3 ekor pelikan ini ke alam liar karena tak sanggup lagi untuk memberi mereka makan seiring mereka yang tumbuh semakin besar. Ya, tentu saja ini membuat Tom sangat sedih. Bayangin dong, secara mereka udah punya ikatan batin, dirawat dari kecil, tentunya gak mudah melepaskan mereka pergi. Sebelum melepas mereka ke alam liar, Michael melatih insting liar mereka. Michael melatih mereka terbang dan berburu makanan. Dan Michael pun berhasil melatih mereka. Sampai tibalah waktunya mereka untuk dilepas. Di dalam perahu, Michael memeluk erat Mr. Percival, seolah tak rela untuk melepaskannya. Dengan berat hati, akhirnya Michael melepaskan mereka kembali ke kawanan pelikan. Kembali ke masa kini, diceritakan Michael tua menghubungi temannya yang sedang ugal-igal joget Zumba bersama ibu-ibu komplek. Michael menanyakan sebuah dokumen penting berupa sertifikat untuk dibawa ke acara rapat yang akan dihadirinya bersama para dewan. Michael pun melanjutkan kisahnya kepada cucunya. Setelah kepergian 3 ekor burung pelikan kesayangannya, Michael merasa kesepian dan tampak murung. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Michael pun mencoba mencari mereka, namun tak membuahkan hasil. Sampai pada suatu pagi, saat mau ke toilet, Michael terkejut di atas toilet ada seekor burung pelikan. Dan ternyata itu adalah Mr. Percival. Mungkin karena sudah mempunyai ikatan batin yang kuat dengan Michael, yang membuat Mr. Percival kembali kepada Michael. Michael meminta izin kepada ayahnya untuk memelihara Mr. Percival. Merasa kasihan kepada anaknya, Tom pun memberinya izin. Toh cuma satu doang, mampulah ngasih dia makan. Michael pun sangat bahagia dan kembali ceria. Tampaknya masih ada cobaan lain untuk Michael. Lahan tempat tinggal Michael bersama ayahnya yang menjadi habitat burung pelikan sedang diadakan voting untuk menentukan daerah tersebut menjadi cagar alam. Tentu ini ditentang oleh para pemburu. Mr. Percival menjadi ancaman bagi para pemburu. Karena setiap ada pemburu, Mr. Percival akan mengusir mereka dengan cara mematuk para pemburu atau memberitahu para bebek yang akan menjadi sasaran pemburu untuk pergi. Konon katanya, setiap ada burung pelikan yang dibunuh, maka akan terjadi badai. Dan benar saja terjadi. Kebetulan Tom sedang mencari ikan di lautan. Perahu Tom terguling dan dia pun terjatuh. Ombak sangat besar sehingga Tom tidak mampu berenang ke tepi pantai. Melihat hal tersebut, Michael bergegas menolong ayahnya. Michael mempunyai ide memanfaatkan Mr. Percival untuk membuat terbang topi yang terikat ke tali dan memberikannya kepada Tom, sehingga Tom dapat ditarik dengan tali ke tepi pantai. Dan berkat bantuan Mr. Percival, akhirnya Tom pun selamat. Sungguh aneh tapi nyata, seekor burung pelikan dapat menyelamatkan manusia. Setelah kejadian tersebut, Mr. Percival dan Michael menjadi terkenal. Berita seekor pelikan menyelamatkan manusia dengan cepat tersebar kemana-mana. Koran, radio memberitakan berita ini. Namun tak semuanya ikut senang. Para pemburu merasa keberadaan mereka terancam. Di sisi lain, warga kota melakukan pengumpulan dana untuk membiayai sekolah Michael di St. Andrew, boarding school terbaik di Australia. Kembali ke masa kini, tampaknya Michael tua berubah pikiran dalam kesepakatan untuk menyerahkan ribuan hektar lahan basah untuk pembangunan dan penambangan. Maddie, cucunya pun senang mendengar hal itu. Michael tua membawa cucunya napak tilas ke tempat di mana dia dulu tinggal bersama ayahnya. Diceritakan, Tom sedang membujuk Michael untuk menerima tawaran untuk bersekolah.
Namun tampaknya Michael tidak mau dan ingin tetap tinggal bersama ayahnya. Sampai pada akhirnya terdengar kembali suara tembakan yang membuat Mr. Percival langsung menghampiri sumber suara tembakan tersebut. Dia berusaha menyerang para pemburu untuk menghentikan aksi mereka. Michael berusaha mengejar Mr. Percival dan meneriakinya agar tidak mendekati si pemburu. Pemburu mencoba beberapa kali menembak Mr. Percival, namun berhasil lolos. Dan sampai akhirnya Mr. Percival pun tertembak dan akhirnya mati. Michael pun marah pada pemburu, namun mereka berdalih menyelamatkan diri karena Mr. Percival menyerang mereka. Di scene ini gue ngerasa nyesek hayang agaplok si pemburu. Kumaha teu ambek, menang hese-hese miara ti leutik, dipaehan goblok ya. Dengan kesadaran sendiri, Michael pun akhirnya bersedia untuk pergi ke St. Andrew untuk bersekolah. Namun, masih memendam benci kepada ayahnya atas kematian Mr. Percival yang membuatnya tidak pernah kembali lagi menemui ayahnya. Namun hal itu kemudian disesalinya dan mengajarkan pada cucunya untuk memaafkan ayahnya selagi hidup, sebelum menyesal seperti yang Michael rasakan. Kematian Mr. Percival tidak sia-sia, karena setelah mendengar ulah para pemburu, anggota dewan memutuskan daerah Korong menjadi suaka alam, bahkan menggandakan luas suaka alamnya menjadi 20.000 hektar, bahkan terbesar di belahan bumi selatan, serta memberi kontrak selama 100 tahun dengan pilihan bisa diperpanjang. Dan film pun selesai. Oke, itulah alur cerita film Strong Boy. Sungguh luar biasa perjuangan Michael merawat bayi pelikan. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian alur cerita film ini. Dan jika teman-teman ada request film yang ingin dibuatkan alur ceritanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten yang bermanfaat. Hatur nuhun, assalamualaikum.